Shalom, anak-anakku yang terkasih di SMP Kristen Cahaya serta Bapak Ibu Guru yang pada hari ini boleh di mana Tuhan mempertemukan kita walaupun secara online, tetapi karena kasih-Nya kita boleh disertai. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, baiklah kita boleh mendengar daripada renungan singkat sehingga boleh menguatkan kita dan juga memberikan kepada kita berkat di dalam segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk segala kemurahan dan pertolongan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga Tuhan menghadirkan kami kembali. Sebelum kami melakukan segala aktivitas hari ini, biarlah kasih dan tangan Tuhan menyertai kami dan memelihara melindungi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang 19, ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Tema atau renungan pada pagi hari ini adalah kehadiran Tuhan dapat merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Kita semua sudah mendengar kisah cerita tentang Sakius, ya, di mana dia adalah seorang yang secara fisik adalah orang yang pendek, ya, tetapi ketika Yesus datang untuk memasuki kota Yeriko, hati Sakius memiliki hati yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan, ya, yang terkenal dengan cerita harus memanjat pohon ara untuk melihat pribadi Yesus. Yang luar biasa dari cerita ini, ya, Sakius adalah seorang pemungut cukai, orang yang bisa dikategorikan memiliki hati yang keras karena pekerjaannya suka memungut keuntungan dari hasil pinjaman yang diberikan kepada orang. Dan tentu banyak orang yang tersakiti ketika Sakius harus melakukan tugasnya. Tetapi ada satu hal yang berbeda terjadi dari kehidupan Sakius, di mana ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertemu dengan Yesus, Sakius mengalami perubahan yang luar biasa. Yang dulunya hati Sakius keras, raja tega, tidak peduli, tidak mengerti perasaan orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hati Sakius mengalami perubahan. Yang dulunya keras menjadi hati yang lembut. Kita mau melihat ada beberapa hal perubahan yang terjadi ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 hal yang kita mau lihat di sana, ya, ketika Yesus memasuki kota Yeriko dan ketika dia melihat, ya, Yesus dari atas pohon ara, Yesus berkata kepada Sakius, Sakius, ya, pada hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Ya, disinilah satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Sakius. Yang pertama, ya, ketika dia mendengar satu permintaan daripada seorang Yesus, Sakius mau menerima Yesus. Ya, ini adalah awal daripada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Sakius. Dia mau adalah satu respon yang baik yang dimiliki oleh Sakius, ya, ketimbang daripada orang-orang yang pada waktu itu hadir atau ingin melihat Yesus waktu berjalan memasuki kota Yeriko. Respon daripada Sakius ini adalah respon yang luar biasa, yang dimana dia mau menerima, ya, artinya bukan hanya mau menerima dengan perkataan, tetapi Sakius mulai membuka hatinya, mulai menyatakan dirinya bahwa dia sangat-sangat senang, dia sangat sukacita ketika dia bertemu dengan Tuhan, karena hatinya mau menerima Tuhan. Walaupun hanya saat itu dia berjumpa, tetapi dia sudah memiliki respon yang luar biasa. Ini bukan hal yang mudah, ya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang baru kita ketemui, kemudian kita langsung
menimbulkan rasa suka atau tertarik, ya. Tetapi Sakius pada waktu itu mau menerima, ya, menerima tawaran daripada Yesus, yaitu kepingin menumpang di rumahnya, ya. Inilah awal yang baik yang terjadi daripada seorang Sakius. Yang kedua, ya, Sakius mau menerima Yesus dan dikatakan dan tinggal, ya, mau menerima Yesus untuk tinggal di dalam rumahnya. Nah, ini perkara yang luar biasa, ya, ketika hatinya sudah terbuka menerima Yesus, ya. Yang kedua, Sakius mau supaya Yesus itu tinggal di dalam rumahnya. Nah, ini adalah satu penerimaan yang luar biasa daripada Sakius, ya. Bukan hanya mau menerima, tetapi dia mau supaya Yesus tinggal di dalam dirinya. Karena ketika Yesus tinggal di dalam rumahnya, sudah tentu, ya, segala hal yang terbaik daripada Tuhan Yesus itu disampaikan, diberikan juga kepada Sakius, ya. Sehingga kalau kita lihat cerita ini, ya, karena iman daripada Sakius, bukan hanya Sakius yang mengalami keselamatan, tetapi dikatakan seluruh rumah keluarga daripada Sakius, ya, menerima keselamatan, dinobatkan menjadi anak-anak Abraham yang menerima jaminan keselamatan, ya. Karena apa? Karena Yesus mau tinggal. Yang ketiga, ketika Yesus memasuki kota Yeriko dan mau menerima, dan Sakius menerima Yesus di dalam hatinya, dalam rumahnya, dan yang kedua tadi mau tinggal. Yang ketiga adalah Sakius mau menerima hati Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat atau puncak daripada perubahan kehidupan Sakius. Ya, dia bukan hanya mau menerima Yesus ataupun Yesus mau tinggal di dalam rumahnya, tetapi Sakius mau menerima hati Tuhan di dalam hidupnya. Dia mau mengalami satu pemulihan terobosan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga hati Sakius yang tadinya keras, yang raja tega, yang tidak peduli, yang tidak memiliki perasaan kepada orang lain, tetapi ketika Yesus mau tinggal di dalam hidupnya, Sakius juga mau supaya hati Yesus itu betul-betul dia alami di dalam hidupnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, perubahan yang terjadi daripada kehidupan Sakius, di mana ketika dia mau menerima dan mau Yesus tinggal di dalamnya, dia juga mau menerima hati Tuhan di dalam hidupnya. Nah, begitupun dengan kita semua. Kalau kita mau menerima Tuhan di dalam hidup kita, mau supaya Yesus tinggal di dalam hidup kita, saya percaya kita juga akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin bukan hanya perkara-perkara hati, tetapi perkara-perkara yang dimana kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan. Kita juga akan mengalami kelepasan, mengalami pemulihan di dalam diri kita. Karena kuasa Tuhan tadi mengubahkan hidup kita. Karena kuasa Tuhan tadi membuat kita menjadi lebih berarti, lebih bergairah. Karena bersama dengan Tuhan ada satu kekuatan yang dahsyat yang terjadi bagi kita. Karena itu mari pagi hari ini, melalui renungan singkat ini, di mana melalui cerita tentang Sakius, kita juga mau mengalami bukan hanya cerita sekolah minggu yang kita sering dengar, tetapi cerita ini adalah cerita yang luar biasa, di mana ketika Yesus mau tinggal di dalam hidup kita, kita mau menerima Dia, dan kita mau menangkap isi hati Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Tidak hanya berbicara tentang apa yang kita punya, tetapi tentang pengharapan kita, tentang pergumulan-pergumulan kita. Tuhan akan nyatakan kepada kita semua, bahkan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita mau belajar daripada kehidupan Sakius, menerima Yesus dan Yesus tinggal, serta kita menangkap isi hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, biarlah kasih-Nya menyertai kita. Haleluya. Amin.